Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit. Dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar nggak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu, kan kayaknya takdirnya nggak. Wal hafizin, wal hafizat, gimana sih? Wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. At-thayyibin lit-thayyibat, maaf, at-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih, nggak ketemu nih. Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia, tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita. Baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silahkan buka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat kalau kita kasih judul ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin.
melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa. Karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah. Kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini, nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya nggak mungkin aku nggak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar enggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah enggak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib, arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Enggak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi nggak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake. Suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita. Nggak original. Sering diperolok-olok. Setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman nggak ngomong, gini aja ke langit. Membatin. Bayangin, pernah nggak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri. Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir, saya kayak ngomong sendiri, kayak orang.